Mulai tampil gemilang bersama Manchester United, Lisandro Martinez tetap dinilai biasa saja. Lisandro Martinez mulai memperlihatkan performa yang dibutuhkan sebagai pemain belakang Manchester United. Ex-pemain Ajax Amsterdam tersebut tampil solid dan membantu timnya menang pada dua laga teraktual Setan Merah. Meski demikian, Martinez dianggap masih biasa saja dalam penampilannya tersebut. Hal itu dilontarkan oleh ex-pemain Liverpool, Graeme Souness, yang menyebut bahwa agresif menjadi salah satu hal yang nyata dari penampilan Martinez. Dia tidak terlalu istimewa dalam hal apapun, ucap Souness di dalam Talksport. Saya akan bilang bahwa dia agresif, dan hal lain yang tidak saya sukai mengenai dirinya, dia mudah menjatuhkan diri, ungkap Souness. Souness yang dulu berposisi sebagai gelandang ketika aktif bermain menyimpulkan bahwa pemain belakang yang terlalu sering membuat tackle dan juga menjatuhkan diri justru riskan untuk pertahanan. Ini bukan pertanda baik untuk pemain belakang. Yang pintar itu yang bisa berdiri dengan kakinya dan mereka membaca itu. Mereka ada di sana, mereka mengantisipasi. Jika Anda melakukan terjangan sepanjang waktu, Anda tidak bisa membacanya, ungkap Souness. Pada awal pengumuman Martinez sebagai pemain Manchester United, banyak yang menyoroti tinggi badannya yang kurang ideal untuk seorang stopper. Souness menyebut hal itu bisa ditepis seiring waktu. Saya kembali ke tingginya, dia akan mengatasinya di Liga Premier. Saya melontarkan ini kepada para pendengar. Saya sudah lama bermain. Saya tidak bisa bilang pada Anda bahwa ukuran tertentu yang berhasil dalam permainan kami. Saya berpikir bahwa Anda akan mendapatkan jawaban, ungkap Graeme Souness. Rangnick cuma butuh 2 pekan untuk kenali masalah Manchester United. Ralf Rangnick mengaku sebenarnya cuma butuh waktu 2 pekan untuk mengidentifikasi masalah Manchester United. Tapi menyelesaikan masalahnya tidak semudah itu. Rangnick diangkat sebagai manajer interim oleh Manchester United pada November 2021 silam, menggantikan Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat. Dia ditugaskan untuk menata ulang tim. Pelatih asal Jerman tersebut sendiri punya reputasi sebagai pembangun tim. Rangnick juga dikenal sebagai mentor untuk sejumlah manajer top Jerman sekarang seperti Jurgen Klopp dan juga Thomas Tuchel. Dalam wawancaranya dengan Der Standard dan juga dikutip dari Manchester Evening News, Rangnick mengaku sudah menemukan masalah-masalah utama Manchester United dalam 2 pekan saja. Hanya saja menghadirkan solusinya tidak sepele itu karena dirinya tidak punya banyak opsi. Sebagai pelatih atau direktur olahraga, tugasnya adalah untuk mampu mengembangkan berbagai hal dan juga meminimalisir faktor peluang sebanyak mungkin, ungkap Rangnick. Agar Anda dapat mengembangkan tim ke arah di mana Anda menggunakan kendali pertandingan dan juga gaya sepak bola tertentu untuk menciptakan peluang dengan lebih banyak daripada peluang yang didapatkan lawan. Sebenarnya tidak butuh 6 bulan untuk Manchester United melakukan itu. Setelah 2 pekan saja, jelas buat saya di mana masalahnya dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda punya opsi untuk mengubah situasi ini, ungkap Ralf Rangnick. Rangnick dan Manchester United pada akhirnya pisah jalan dengan tim finish di ke-6 Premier League. Manchester United hanya mengumpulkan 58 poin, terendah dalam sejarah Liga Premier Inggris. Dia juga batal menjadi konsultan klub selepas menangani tim sebagaimana kesepakatan awal. Kini Ralf Rangnick menangani tim nasional Austria dan juga Manchester United dipoles Erik ten Hag. Bingung cari pengganti, Manchester United sudah pastikan masa depan Aaron Wan-Bissaka. Rumor Aaron Wan-Bissaka akan pindah dari Manchester United nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang bek dikabarkan akan dipertahankan oleh Erik ten Hag di musim panas kali ini. Semenjak Erik ten Hag tiba di Manchester United, sejumlah pemain digosipkan akan didepak. Salah satu pemain United yang terancam didepak sang manajer adalah Aaron Wan-Bissaka. Bek kanan Manchester United tersebut dianggap tidak cocok dengan skema permainan Erik ten Hag, sehingga sang manajer memutuskan untuk melepasnya di musim panas kali ini. Dilansir dari The Athletic, situasi transfer Wan-Bissaka kini sudah berubah. Dia kemungkinan besar akan bertahan di Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United serius ingin melepas Wan-Bissaka sebelumnya. Namun sayang respon yang mereka dapatkan tidak bagus. Sang bek cukup sepi peminat. Ini disebabkan mahar transfernya cukup mahal. Dan di sisi lain sang bek memiliki gaji yang cukup tinggi. Ada beberapa klub seperti Crystal Palace yang mencoba meminjam sang bek, namun tawaran mereka terlalu rendah sehingga transfer ini gagal. Laporan itu mengklaim bahwa di H-2 penutupan bursa transfer musim panas kali ini, Erik ten Hag memutuskan untuk tidak lagi menjual Wan-Bissaka.
Ini disebabkan waktunya sudah terlalu mepet. Dia takut tidak bisa mendapatkan pemain yang dia butuhkan dengan cepat. Jadi dia memilih mempertahankan sang bek dan juga menjadikannya backup dari Diego Dalot di skuad Setan Merah. Meski jadi pemain pelapis, Erik ten Hag dilaporkan tidak akan terlalu sering memarkir Wan-Bissaka di dalam timnya. Mulai bulan September, Manchester United sudah aktif bermain di Liga Eropa dan juga Carabao Cup, sehingga mereka butuh pemain pelapis yang siap untuk dimainkan. Resmi, Antony gabung Manchester United jadi pemain termahal kedua dan rusak rencana Cristiano Ronaldo. Manchester United resmi mengumumkan transfer Antony dari Ajax Amsterdam. Antony menjadi pemain termahal kedua sepanjang sejarah Manchester United dan merusak rencana Cristiano Ronaldo. Manchester United akhirnya mengumumkan kesepakatan terjalin untuk transfer Antony. Antony diboyong Manchester United dari klub Liga Belanda Ajax Amsterdam dengan mahar yang sangat tinggi. Manchester United harus merogoh kocek hingga mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,49 triliun rupiah untuk mendapatkan Antony. Antony juga akan mendapatkan kontrak jangka panjang hingga 5 tahun mendatang atau sampai 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Melalui laman resmi klub, Manchester United memastikan mereka telah mencapai kesepakatan untuk transfer winger asal Brazil tersebut. Akan tetapi Antony masih harus melakukan tes medis, menyelesaikan kesepakatan pribadi dan juga memastikan izin imigrasi. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk transfer Antony dengan syarat medis. Persyaratan pemain sedang diselesaikan dan izin internasional, bunyi pernyataan resmi Manchester United. Dengan 100 juta euro, Antony menjadi rekrutan kedua termahal Manchester United sepanjang sejarah. Antony hanya kalah dari Paul Pogba yang memecahkan rekor transfer Manchester United dengan biaya mencapai 105 juta euro atau setara dengan 1,56 triliun rupiah. Selain itu, Antony juga memecahkan rekor mega transfer termahal bagi seorang pemain impor dari Liga Belanda. Kedatangan Antony jelas menjadi angin segar bagi Erik ten Hag yang sudah sejak lama menginginkan jasa ex-winger Sao Paulo tersebut. Namun, hal sama tidak berlaku bagi mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo. Pasalnya, kedatangan Antony membuat rencana Ronaldo untuk hengkang dari Manchester United gagal. Harga mahal Antony membuat Manchester United batal memboyong penyerang Napoli, Victor Osimhen. Padahal Osimhen bisa menjadi alasan bagi Ronaldo untuk pindah dari Manchester United dan bergabung sebagai pemain pinjaman ke Napoli. Antony sendiri merupakan mantan anak asuh Erik ten Hag selama di Ajax Amsterdam. Di bawah asuhan ten Hag, Antony menjelma menjadi winger menjanjikan di Eropa. Tidak cukup Hannibal Mejbri, Birmingham City upayakan datangkan Tahith Chong dari Manchester United. Birmingham City akan mendapatkan satu lagi pemain Manchester United di musim panas kali ini setelah mendapatkan Hannibal Mejbri. Dia adalah Tahith Chong. Mejbri sebelumnya berhasil didatangkan dengan status pemain pinjaman selama 1 musim. Mejbri menjadi pemain yang didatangkan Birmingham di musim panas dari United. Birmingham kabarnya juga tertarik untuk memboyong Tahith Chong, walaupun ada opsi peminjaman lagi. Jurnalis Fabrizio Romano menyebutkan kemungkinan transfer permanen juga masih ada. Toh Tahith Chong di Manchester United tinggal setahun lagi. Jika tidak dilepas saat ini, pemain berusia 22 tahun ini akan pergi secara cuma-cuma di akhir musim 2022-2023. Birmingham City sudah tidak asing lagi dengan Tahith Chong. Keduanya baru saja bekerja sama musim lalu. Musim lalu Tahith Chong datang sebagai pemain pinjaman dari Manchester United sejak awal musim. Tidak perlu waktu lama bagi pemain berpaspor Belanda tersebut untuk masuk ke dalam tim utama. Dalam semusim, Tahith Chong bermain sebanyak 20 kali. Dia juga sempat mencatatkan 1 gol dan 3 assist. Masa depan Tahith Chong di Manchester United bisa dibilang tidak cerah. Dalam 3 musim terakhir, dia dipinjamkan terus ke klub lain, termasuk musim lalu saat bermain 1 musim penuh bersama Birmingham City. Pada musim 2020-2021, Tahith Chong dipinjamkan ke Werder Bremen. Di Liga Jerman, dia berhasil menorehkan 15 penampilan. Selang semusim, Tahith Chong hijrah ke Liga Belgia, klub Brugge yang menampungnya hanya bisa memberikan 13 kali permainan bagi dirinya. Peminjaman tersebut dilakukan karena persaingan untuk menembus tim utama Manchester United saat ini sangat sulit. Para pemainnya terlalu mentereng untuk dikalahkan oleh Tahith Chong. Untuk ukuran pemain muda pun, Tahith Chong kalah dari Anthony Elanga yang berumur 20 tahun. Jadon Sancho juga masih 22 tahun. Itu belum ditambah dengan pemain-pemain muda lain yang dianggap berpotensi seperti Facundo Pellistri dan juga Amad Diallo.